Ya, kita akan melanjutkan belajar kita. eh, untuk materi kali ini, belajar bagaimana cara membuat komponen pada React.js. Nah, di dokumentasi di website officialnya ini, teman-teman bisa lihat di doc, kemudian di main concept. Di situ ada komponen and props. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Jadi komponen itu bisa berupa fungsi maupun kelas. Nah, ini contoh komponennya berupa fungsi, kemudian dibuat menjadi kelas. Nah, kita langsung aja di project kita sebelumnya. Kita udah membuat aplikasi ya. Jadi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, teman-teman bisa lihat cara menginstal React.js. Nah, kemarin kita buat aplikasi dengan nama Hello World. Kita jalankan dulu aplikasinya menggunakan npm start npm start. Nah, secara otomatis akan dialihkan. Nah, ini aplikasi yang udah kita create sebelumnya. Kita akan belajar membuat komponen. Saya menggunakan Visual Studio Code, jadi bisa langsung menggunakan perintah code titik. Nah, jadi seperti ini aplikasi yang kita install kemarin. Jadi ini masih belum diapa-apain ya. Nah, bagaimana cara membuat komponen? Jadi kita hapus aja dulu semua. Kita hapus semua, kemudian kita buat dari awal ya. Nah, teman-teman perhatikan. Ya, jadi seperti ini. Basicnya seperti ini. Jadi yang pasti di dalam kelas harus tersedia minimal function render. Kemudian di dalam render itu mengembalikan apa sih yang mau ditampilkan. Nah, untuk cara menampilkan, jadi di bagian return ini teman-teman tidak boleh misalkan kita mau bikin
div lagi, kemudian menambah sesuatu di dalamnya, heading lagi, misalnya heading 1. Nah, misalnya seperti ini. Ini tidak diperbolehkan seperti ini. Jadi tidak boleh ada dua komponen. React itu akan mereturn satu komponen saja. Jadi seperti ini dikenal ada dua komponen. Kalaupun ini kita simpan dan kita lihat hasilnya, ya seperti ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ada error, parsing error, di mana JSX element must be wrapped in an enclosing tag, maksudnya hanya di dalam satu closing tag. Jadi di sini ada dua. Untuk kasus seperti ini teman-teman bisa buat menjadi satu. Nah, kemudian bagian ini dimasukkan ke dalam elemen ini. Ya, seperti ini. Jadi React sendiri akan mereturn satu elemen, satu enclosing. Nah, seperti ini ya. Kita kembali ke ini. Oke. Jadi ini cara basicnya ya. Secara basic teman-teman yang pasti memerlukan komponen yang diambil dari React, kemudian kelas itu sendiri, teman-teman buat nama kelas, kemudian export default nama kelas sesuai dengan nama kelas ini. Nah, bagaimana kita membuat komponen? Misalkan kita buat komponen dengan nama misalkan kita punya komponen, kita beri nama filenya person.js, maka seperti yang tadi kita buatkan lagi kelas yang nantinya akan digunakan sebagai komponen.
Nah, setidaknya seperti ini komponen yang udah kita buat. Kemudian komponen ini akan kita letakkan pada komponen ini, komponen app. Kita hanya langsung mengimpor komponen person ini ke dalam komponen app. Nah, karena seperti ini, komponen person ini belum langsung dipanggil. Jadi kalau kita perhatikan di sini, komponen personnya tidak dipanggil secara langsung ya. Jadi kita perlu mengimpor komponen person tersebut ke dalam komponen app. Nah, caranya cukup mudah. Jadi teman-teman tinggal mengimport aja. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi komponen person itu teman-teman import komponen dengan person pada file person.js. Kemudian teman-teman tempelkan di mana komponen itu akan diletakkan. Nah, perhatikan seperti ini akan diletakkan setelah hello world. Begitupun kalaupun kita naikkan ini ke bagian atas, setelah komponen ini, maka nah ya, jadi mudah kan. Jadi teman-teman buatkan komponennya, kemudian tinggal tempelkan aja. Nah, di komponen itu sendiri ada yang namanya props. Nah, ada yang namanya props. Jadi props itu seperti misalnya kayak gini. Data apa yang nanti akan dikirim untuk dimasukkan ke dalam person ini yang nantinya akan ditampilkan. Jadi misalkan kita membuat props dengan nama name, kemudian value-nya kita buat seperti ini, maka props name ini bernilai Gento dan nantinya akan ditampilkan akan dikirim ke komponen ini sendiri. Nah, kita langsung buat aja ya. Jadi misalnya kita buat props dengan nama name, kemudian kita akan kirim ke dalam komponen ini.
Nah, teman-teman perhatikan tampilannya seperti ini ya. Jadi my name is Bukento, karena ini berasal dari value dari props komponen person. Oke, kita lihat lagi bagaimana kalau kita membuat komponen lagi dengan nama person, tetapi mempunyai props name, value prop name yang berbeda. Jadi misalnya John. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi komponen person yang pertama diberikan value props name ini Bukento, kemudian komponen yang kedua, komponen person yang kedua diberikan value props John. Nah, ya seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan, setiap kali kita menempelkan komponen tersebut, maka secara otomatis semua yang di-create di pada komponen ini itu akan ditampilkan. Jadi teman-teman perhatikan di sini ada H1 dan H3 my name is isi dari props. Teman-teman perhatikan akan ditampilkan di aplikasi kita. Jadi ada person my name is, kemudian yang kedua person my name is, dan seterusnya. Teman-teman bisa menambahkan sebanyak-banyaknya. Jadi kita ini sangat mempermudah kita untuk membuat komponen yang nantinya akan digunakan di berbagai tempat. Dalam hal ini reusable. Cukup satu komponen yang kita buat, tapi kita bisa memparsing value props seperti itu. Jadi cukup mudah. Misalkan ini kita hapus aja, terus kita bikin seperti ini, kemudian kita simpan. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Jadi satu komponen yang reusable dengan value props yang berbeda. Jadi cukup mudah. Misalkan kita mau tambahkan lagi props yang lain, tinggal kita tambahkan, misalnya name, kemudian add,
Kemudian di props X ini kita tambahkan di komponen yang telah kita buat, komponen person. Kita tambahkan seperti ini, misalkan diapit oleh curly bracket, curly seperti ini. Jadi tinggal tambahkan this props titik nama propsnya egg. Ya, cukup mudah. Jadi semoga teman-teman bisa paham dan belajarnya juga lebih semangat tentunya. Ya, untuk pembahasan terkait state handling event kita akan bahas di video di sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman. Semangat.